Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, hati-hati, dia yang kamu cintai, bukan seperti yang kamu kira. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya, dengan harga mulai 35.000. Oke, langsung saja kita mulai. Hati-hati, dia yang kamu cintai bukanlah seperti yang kamu kira, meskipun kamu telah membangun gambaran yang begitu indah tentangnya, begitu sempurna dalam bayanganmu, seolah-olah dia adalah jawab dari semua impian dan harapanmu yang selama ini belum terwujud. Cinta itu memang mempesona. Tapi seringkali kita jatuh dalam perangkap perasaan yang membutakan mata hati kita, membuat kita tak mampu melihat dengan jelas siapa sebenarnya orang yang kita cintai. Kamu mungkin sudah begitu terlarut dalam perasaanmu, tenggelam dalam segala yang indah tentang hubungan itu, dalam semua kenangan indah yang kalian bagi, hingga akhirnya sulit untuk membedakan antara cinta yang tulus dan harapan yang tak realistis. Dalam benakmu, kamu sering membayangkan masa depan bersama mereka, membayangkan kebahagiaan tanpa akhir, seolah-olah segala sesuatu akan berjalan mulus dan indah, seperti dalam kisah-kisah romantis yang kamu impikan. Namun, kenyataan seringkali berbeda, dan seringkali, meskipun kita mencintai dengan segenap hati, kita tidak bisa menghindari kenyataan pahit yang datang ketika kita terlalu terlena dengan gambaran ideal yang kita buat tentang seseorang. Ketika kamu pertama kali mengenal dia, semuanya terasa begitu sempurna, semuanya begitu menyenangkan dan membahagiakan. Seolah-olah kamu telah menemukan seseorang yang benar-benar bisa melengkapi dirimu. Dia hadir dengan segala pesonanya, dengan senyum manis yang bisa menghangatkan hatimu, dengan kata-kata yang penuh perhatian yang membuatmu merasa dihargai dan dicintai. Namun, seiring berjalannya waktu, hal-hal kecil mulai muncul, tanda-tanda yang mungkin sudah mulai tampak, tetapi karena kita terlalu jatuh cinta, kita mencoba mengabaikannya, berharap bahwa itu hanya masalah sepele yang akan hilang seiring waktu. Mungkin dia tidak pernah sepenuhnya memenuhi harapanmu. Mungkin ada bagian dari dirinya yang tidak sesuai dengan gambaran ideal yang kamu ciptakan dalam pikiranmu. Mungkin kamu mulai merasakan ketidakcocokan yang semakin besar, tapi kamu menekankan diri untuk percaya bahwa cinta akan mengatasi segalanya, bahwa dia akan berubah, bahwa hubungan ini akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih kuat, lebih sempurna. Kamu terus berusaha untuk membangun jembatan antara impian dan kenyataan, tetapi semakin keras kamu berusaha, semakin besar jurang yang terbentuk di antara kalian berdua. Kamu merasa terjebak dalam hubungan yang sepertinya tak bisa berubah, dan meskipun kamu terus berharap, meskipun kamu terus memberi, kamu mulai merasakan bahwa segala yang kamu harapkan hanya sebuah ilusi. Pada titik tertentu, kamu mulai menyadari bahwa dia yang kamu cintai mungkin tidak memiliki niat atau kemampuan untuk menjadi apa yang kamu harapkan. Bahkan jika itu adalah yang terbaik untuk kalian berdua, kamu mulai melihat sisi-sisi yang lebih gelap, sisi-sisi yang sebelumnya kamu tutupi dengan harapan, sisi-sisi yang mulai mempengaruhi hubungan kalian dengan cara yang tak bisa diabaikan lagi. Kamu merasa terjebak dalam hubungan yang membuatmu semakin merasa kesepian, semakin merasa tidak dihargai, atau bahkan merasa terluka oleh kata-kata dan tindakan yang tidak seharusnya ada dalam sebuah hubungan yang sehat. Kamu merasa seolah-olah kamu memberikan lebih dari yang bisa kamu terima, bahwa kamu terus mengorbankan dirimu sendiri untuk mempertahankan sesuatu yang sudah mulai rapuh. Kamu mulai merasa bahwa segala upaya dan pengorbananmu tidak dihargai, bahwa cinta yang kamu berikan tak kunjung kembali dengan cara yang kamu butuhkan. Itu adalah saat yang sulit, saat ketika kamu merasa seolah-olah semua harapanmu mulai hancur, ketika kenyataan mulai membuka matamu terhadap apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan ini. Saat-saat itu bisa sangat menyakitkan, ketika kamu mulai merasa seperti orang asing di dalam hubungan yang seharusnya memberikan kenyamanan, kebahagiaan, dan rasa aman. Kamu mungkin merasa seperti terjebak dalam rutinitas yang tidak ada habisnya, merasa bahwa hubungan ini bukan lagi tentang cinta, tetapi tentang mencoba bertahan di tengah kesulitan dan rasa sakit yang tak pernah berakhir. Pada awalnya,
Kamu mungkin mencoba untuk membenarkan segala sesuatunya, mungkin berpikir bahwa semuanya akan menjadi lebih baik seiring waktu. Atau mungkin kamu berharap ada perubahan yang terjadi jika kamu bertahan lebih lama. Namun, semakin lama kamu bertahan, semakin besar rasa sakitnya. Kamu mulai merasakan bahwa kamu terlalu banyak memberi dan terlalu sedikit menerima. Bahwa kamu telah memberikan terlalu banyak dari dirimu. Dan itu mulai mengambil alih kebahagiaanmu. Kamu merasa seolah-olah kamu telah kehilangan diri sendiri dalam hubungan ini. Seperti kamu telah mengorbankan siapa dirimu demi memenuhi harapan yang mungkin tidak pernah bisa tercapai. Dalam momen-momen itu, ketika kamu berhenti sejenak dan merenung, kamu mulai menyadari bahwa terkadang melepaskan adalah pilihan yang lebih baik daripada terus bertahan dalam hubungan yang sudah tidak sehat. Melepaskan bukanlah hal yang mudah. Bahkan ketika kamu tahu bahwa hubungan ini tidak akan membaik, bahwa kamu tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan harapan kosong. Hati kecilmu seringkali masih menahanmu untuk melepaskan. Kamu takut kehilangan seseorang yang telah menjadi bagian dari hidupmu, yang telah kamu cintai begitu dalam, yang kamu percayai dengan sepenuh hati. Kamu takut bahwa setelah melepaskan, kamu akan merasa kosong, bahwa kamu akan merasa tidak lengkap tanpa mereka. Tetapi kenyataannya adalah, melepaskan adalah bentuk cinta yang paling besar untuk diri sendiri. Itu adalah pengakuan bahwa kamu berhak untuk bahagia, bahwa kamu berhak untuk merasakan cinta yang sehat dan saling mendukung, bukan cinta yang membuatmu merasa kehilangan diri sendiri. Melepaskan adalah langkah pertama untuk menemukan kembali dirimu, untuk memberi ruang bagi dirimu untuk tumbuh. Untuk belajar mencintai diri sendiri lebih dulu, sebelum menuntut orang lain untuk memenuhi harapan yang tidak realistis. Ketika kamu melepaskan, kamu memberi dirimu kebebasan untuk menemukan kedamaian yang sejati, untuk merasakan kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain, untuk menemukan kebahagiaan yang datang dari dalam dirimu sendiri. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan perasaan campur aduk, kehilangan, penyesalan, rasa sakit, dan ketakutan tentang masa depan. Tetapi, meskipun proses melepaskan begitu berat, itu adalah langkah yang perlu kamu ambil untuk menyembuhkan luka-luka hati. Untuk memberi dirimu kesempatan untuk mencintai diri sendiri dengan lebih tulus dan lebih sehat. Melepaskan bukan berarti kamu gagal dalam cinta, tapi lebih kepada memberi ruang bagi dirimu untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Untuk menemukan kembali siapa dirimu tanpa bergantung pada hubungan yang tidak memberi kebahagiaan sejati. Ketika kamu melepaskan, kamu membuka peluang baru dalam hidupmu, peluang untuk mengejar kebahagiaan yang lebih besar, untuk menjalin hubungan yang lebih sehat, dan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Meskipun ada rasa sakit yang datang dengan perpisahan, kamu akan belajar bahwa itu adalah bagian dari proses penyembuhan, bahwa rasa sakit itu akan hilang seiring waktu, dan kamu akan menjadi lebih kuat karenanya. Terkadang, kita tidak bisa terus terjebak dalam hubungan yang sudah tidak mendukung kita. Meskipun kita mencintai mereka dengan segenap hati, kita harus belajar untuk melepaskan, untuk memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh, dan untuk mencari kebahagiaan yang lebih sejati, kebahagiaan yang datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Melepaskan memberi kita kesempatan untuk mengenal diri kita lebih baik, untuk mengetahui siapa kita sebenarnya tanpa bergantung pada hubungan yang penuh dengan kebohongan atau ketidakpastian. Dengan melepaskan, kita memberi diri kita ruang untuk bernafas, untuk merasakan hidup dengan cara yang lebih bebas, dan untuk mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Itulah yang akhirnya membawa kita menuju kedamaian sejati. Kedamaian yang tidak bisa tergantung pada seseorang, tetapi datang dari dalam hati kita sendiri. Kedamaian yang tidak tergoyahkan oleh apapun atau siapapun. Sebuah kedamaian yang akan membimbing kita menuju kebahagiaan yang lebih besar, yang datang dari pemahaman diri yang lebih dalam dan dari cinta yang lebih sehat. Jadi, hati-hati. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam ilusi tentang seseorang yang kamu cintai, karena mereka mungkin bukanlah orang yang kamu kira. Mereka mungkin tidak bisa memenuhi harapanmu, dan mereka mungkin tidak akan pernah menjadi sosok yang kamu impikan. Tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan untuk menemukan siapa dirimu sebenarnya, untuk mencintai diri sendiri lebih dalam dan lebih sehat, dan untuk membuka ruang bagi kebahagiaan yang lebih sejati.
sebuah kebahagiaan yang datang dari dalam diri kita, yang tidak bergantung pada siapapun selain diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim pesan ini dengan menuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.